ada hal yang mungkin menurut Bapak paling sulit lah untuk memecahkan. Gini, yang sulit pemecahan itu memang kebetulan di ilmu penulisan sejarah itu kan bermacam-macam ilmu yang harus punya. Kalau saya nulis sejarah, tidak tahu yang penulis yang lain, sekali profesor, dokter, saya tidak ngerti karena saya autodidak ya, bukan akademisi. Pedoman yang pertama yang dipakai dalam penulisan sejarah itu adalah prasasti. Karena prasasti sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa dibantah. Apa prasasti? Prasasti adalah benda, termasuk tembaga, batu, atau bahan yang keras ditulis pada zaman dulu oleh seorang pujangga yang diperintah oleh raja itu. Tulis, saya memerintah ini, anak saya begini, ditulis. Nah itu sudah bisa dirubah-rubah. Itu pasti. Kedua adalah kakawin. Kakawin itu adalah tulisan pujangga yang diperintah oleh raja untuk menulis ke cita sendirinya. Ditulis pada lontar. Lontar? Lontar. Lontar itu adalah saudara katanya orang Madura. Daun siwalan. Daun-daun siwalan itu ya. Dibentuk demikian. Tulis itu lontar. Itu setiap 70 tahun sekali diganti, diperbarui. Kan rapuh kan, hancur. Rapuh. Nah, itu sejak zamannya Belanda masuk ke sini baru ada kertas. Baru itu ditulis ke kertas. Dituliskan step ada nih. Ini Pak, nyampe itu. Oh iya, sudah itu kakawin ya, kakawin. Tadi. Setelah kakawin itu dasarnya itu adalah kitung. Kitung. Jadi kalau prasasti itu dulu tadi, yang namanya prasasti seperti prasasti Mula Malurung, prasasti Kudadu, dan prasasti lainnya lah, Swarwa, Dharma dan banyak. Kalau serat itu, kalau kakawin Negara Kertagama, kakawin Sutasoman dan sebagainya. Terus lalu kitung, itu pedoman yang ketiga itu ya. Itu dasar yang ketiga. Jadi seperti halnya ajaran agama, kalau tidak ada Al-Quran kan ada hadis. Hadis itu ada tingkatannya, ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, kan sama saja ya sungguhnya. Ini bahasanya kan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Jadi setelah itu Gitung Harsawijaya. Gitung itu adalah puji-pujian terhadap raja yang terkait. Di waktu rajanya itu masih ada, tapi ditembangkan. Itu Gitung seperti Gitung Harsawijaya, Gitung Ranggalawi, Gitung Wijaya Krama dan lain. Setelah Gitung itu baru manuskrip. Manuskrip itu ditulis setelah orangnya itu tidak ada. Oh iya. Nah itu sudah, itu serat. Nah, baru serat Paralaton, serat Tanah Jawi, serat Paralaton, serat Centini dan sebagainya. Setelah itu baru kepada sejarah-sejarah mainstream yang ditulis oleh profesor-profesor zaman sekarang itu. Tapi tidak semuanya profesor betul, kadang-kadang juga hanya terpaku kepada buku itu. Tidak melewati tahapan-tahapan yang tadi. Setelah itu baru babat. Babat itu babat. Serat itu biasanya ditulis setelah orangnya meninggal. Nah di sini ada namanya serat Paralaton. Itu yang asli itu naskah Tabanan dan naskah Gegel. Itu isinya tulisan? Isi tulisan cerita itu masalah keadaan dulu. Nah itu tulisan Paralaton yang asli itu adalah naskah Gegel dan naskah Tabanan. Itu tulisannya bahasa Kawi, tulisan Kawi. Tapi diterjemahkan oleh Brandes pada tahun 1896 Belanda. Nah terjemahannya itu sehingga mendapat Paralaton sekarang rancu. Sehingga ada istilah Brawijaya, tidak ada Brawijaya, ada pada aslinya tidak ada. Itu orang Belanda yang kasih. Raden itu tidak ada. Raden itu datang setelah Islam datang, maksudnya Raden Beni ya. Hadian gitu. Itu darah, ruh masuk sukma. Hadian itu adalah yang bagus, yang sempurna, itu bahasa Arab sungguhnya tidak ada, bahasa Hindu tidak ada begitu. Yang ada dulu titel itu adalah Arya, Nararia, Rakyat, itu yang ada dulu, tidak ada Raden itu. Raden itu kan barusan waktu Islam masuk. Berarti semenjak katakanlah ditranslate ya, sama Belanda, baru di situ banyak kerancuan. Banyak kerancuan, makanya banyak saya baca buku-buku itu. Ini kan saya kalau sudah lihat buku tulisan,
daftar pustakanya itu banyak orang Belanda, padahal Belanda itu maaf saja licik kan. Saya contoh satu, jangan jauh-jauh. Trunojoyo saja. Trunojoyo tulisan Belanda dikatakan pemberontak itu. Padahal itu pejuang. Pejuang ya, Pak. Memperjuangkan nasib rakyat Madura, rakyat Tapal Kuda dan rakyat Mataram yang diintimidasi oleh kesewenang-wenangan Amangkurat I yang bekerja sama dengan Belanda. Karena tidak menguntungkan pada Belanda dikatakan pemberontak. Lah Indonesia niru-niru Profesor Indonesia. Pemberontak Trunojoyo. Sampai sekarang Trunojoyo tidak dipasang sebagai pahlawan nasional tuh. Nah kenapa? Ini jadi kita sebagai orang Madura tanda tanya. Nah di Ponegoro saja itu bukan memperjuangkan rakyat, itu memperjuangkan daerah tanahnya sendiri Tegalrejo. Kenapa kok dikatakan pahlawan? Mari kita kalau bicara itu seperti contoh Imam Bonjol itu apa? Itu mendakwakan pahamnya sendiri tentang Islam yang Wahabi kan. Nah karena banyak yang dibantah itu adalah orang ahli sunnah wal jamaah itu. Nah karena berseberangan berpihak pada Belanda maka dikatakan pahlawan. Ya Trunojoyo dikatakan pemberontak, lucu itu. Nah ini kerenduan daripada kita tidak berpikir, maaf saya itu tidak sekolah, bukan akademisi, tapi dalam pepatah Madura, mutu Madura seperti terat atemar. Ngerti terat atemar? Terang tapi tidak ada lampunya, tidak apinya. Jadi saya mengerti tanpa belajar, tanpa bersekolah formal gitu maksudnya. Jadi Madura itu ada kata-kata terat atemar agentong ta'arale. Jadi menggantung tapi tidak ada talinya. Jadi orang itu kalau bisa bisa setia orang setera atau marah gentong tak tale pentera ngerti ya kabar ka ilmu tapi tak kala benar sekolah berumah tembuna kala tibi gentong tak tale kenal akan kala benar orang tak kala benar untuk benar tahu putus pongko putus jaman dari bupati dah ya tapi kata benar dalam istilah begitu yang begitu itu di dunia siapa? Seperti Rasulullah. Tak pernah sekolah kok. Beliau itu pinter. Sama dengan Hamka juga tak pernah sekolah. Sampai jadi profesor. Kan begitu. Iya. Itu namanya terat atemar. Ya saya meniru seperti itu. Tak sekolah, tak jadi masalah. Yang penting saya mengerti. Dan begitu. Jadi itulah. Nah, jadi yang terakhir itu adalah babat. Setelah itu baru folklore. Folklore itu tunging. Oh iya. Nah tunging itu banyak di TikTok, di Facebook. Itu tunging itu. Katanya orang Madura itu tunget itu tak kenging. Itu mitos ya. Tidak ada dasarnya tunging. Kadang ada cerita seperti kita itu. Tapi dasarnya apa itu? Tanya dasar, tak dasar Tulubeng, tak Tulubeng. Katanya dia, saya dari KAI, dari Bapak, dari Rama itu udah itu tunging. Tunging itu banyak cerita. Kalau tunging itu tidak bisa dimasukkan dalam sejarah. Itu bedanya. Bedanya ya Pak? Iya, kalau sejarah tunging-tunging. Katanya bahasa Indonesianya cerita tutur. Jadi yang dengan tuturan. Tapi kan biasanya, jangan masalah itu kadang-kadang orang itu lupa kan. Iya. Besok kemarin bicara 1 tambah 1 2, sekarang 1 tambah 1 bisa 3 kan gitu. Itu tidak sama ini. Tidak sama ya Pak. Karena ingatan manusia terbatas. Kalau kertas kan tetap. Ya. Akademisi itu di pedomannya adalah literasi, literatur, daftar pustaka kan gitu. Ya. Itu sudah masuk ilmiah. Kalau katanya orang masuk katanya orang nih mau dia apa buktinya gitu. Apa buktinya ya Pak? Iya, ya itu. Jadi sekarang banyak di TikTok, di Facebook, di medsos itu orang cerita katanya ya sudah mereka itu. Tapi itu pun dibutuhkan oleh kita tunging. Karena sebagai landasan untuk tahu kepada sejarah, senang pada sejarah, mengerti paham kepada sejarah. Jadi kalau sudah senang pada cerita-cerita gitu, itu landasan. Tapi yang tidak bisa dipercaya, ya gitu. Berarti tadi itu beberapa rangkaian sebagai penguat untuk dalam meneliti sejarah, Pak. Iya. Lebih-lebih di kota Sumeneb gitu kan, Pak. Yang dipenuhi dengan berbagai macam sejarah, budaya di sini. Salah satu sumbernya ya Pak di sini. Iya begini loh, Sumeneb itu saya menulis buku namanya buku Ensiklopedia Cagar Budaya. Sisa situs sejarah saya tulis. Buku itu bukan buku sejarah, adalah buku
arkeolog gitu ya. Jadi penelitian. Kebetulan saya pernah jadi tim ahli cagar budaya, dapat sertifikat saya dari pusat tim ahli. Itu jadi ketua tim ahli cagar budaya. Saya suka meneliti, melakukan kajian teliti. Ya. Jadi kebetulan di Sumeneb itu sudah terbentuk sejak tahun 2017. Hanya sangat disayangkan kenapa kok hanya di Sumeneb, di Bangkalan, di Sampang dan Pamekasan kok tidak dibentuk. Disayangkan, padahal saya lihat seperti di Sampang, saya melihat ada situs sejarah yang berumur abad ke-14 ada, hanya tidak terlacak ya karena tidak ada tim ahlinya di sana. Jadi saya sangat disayangkan. Tapi saya tulis di buku saya, Sampang itu meninggalkan ini prasestinya sampai ada Surya Senggala dan sebagainya. Itu jadi tidak ada, mungkin di Bangkalan itu mungkin banyak yang kita lihat itu hanya air mata ya. Di Pamekasan itu ada Asta Gatot Kaca, Ronggo Sukowati dan sebagainya. Itu Ronggo Sukowati juga satu-satunya orang yang top, kehidupannya hanya ceritanya itu ada yang mitos juga itu. Seperti Kris Jokowi turun punya kesaktian, itu kan mitos namanya. Tapi itu jangan dibuang karena itu coba perangsang ya. Kalau begitu tidak dikenal nanti Ronggo Sukowati. Sama dengan Joko Dole. Iya. Jadi itu perlu bagi kita. Jadi saya maunya menulis sejarah Madura lengkap. Saya mengungkapkan Sampang seperti apa, Pamekasan seperti apa, Bangkalan seperti apa. Nanti. Jadi adalah Madura itu adalah satu. Nah, jadi jangan saling rebut. Katanya orang Bangkalan, Madura itu hanya Cakraningrat kan begitu. Katanya Pamekasan Madura itu hanya Ronggo Sukowati. Katanya saya bilang, Sumeneb itu di Madura itu hanya Joko Dole kan gitu, tidak ada itu. Sekarang sama-sama punya pemerintahan dan kekuasaan masing-masing. Dan di suatu waktu, di suatu ketika itu kadang-kadang apa ya, kita menyatu karena di bawah negara vassal, sebagai negara vassal di bawah Sultan Agung, tapi tahun-tahun tertentu hanya sebentar saja. Paling lama 10 tahun. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun dan berapa tahun lah pemerintahan manusia itu paling top itu 25 tahun itu. Setelah itu pisah lagi. Punya rumah tangga sendiri, dalam istilah orang Maduranya di dapur Bang Sembang. Di dapur Bang Sembang ya, Pak. Iya. Kita kembali lagi Pak tadi Pak terkait salah satu penguat bukti sejarah itu tadi ada prasasti itu kan. Iya, arkeolog ya. Arkeolog. Ini apa? Yang paling berpengaruh lah Pak. Apa kayak pusaka itu Kak? Untuk dijaga sama anak muda sekarang itu. Iya, di sini sekarang sudah menggalakkan Sumeneb itu. Sumeneb sih bicara lain dulu. Iya, Sumeneb. Sumeneb itu ada keris. Makanya Sumeneb dikatakan kota keris. Iya. Kenapa? Ya karena di Sumeneb sejak zaman Singosari sudah ada keris. Jadi di Singosari, kalau di Jawa ada, bukan di Jogja, di Jawanya kan. Iya. Di sekitar Jogja itu kan pusat kumpulannya keris, bukan tempat pembuatnya. Kalau di Sumeneb itu pembuatnya ya. Jadi zaman Singosari dulu pada tahun 1293 di Pararaton ada Sumeneb bawa keris itu, namanya suntukan Duung itu. Duung itu ada sudah. Jadi Sumeneb itu ada sejak ada pada zaman 1339 itu sudah ada orang Bali yang jadi empu di sini, ada empu kayu manis di Selangor. Terus zaman Joko Dole itu membuat keris empu Pagandengan itu. Terus ada apa namanya Pangeran Lor itu gurunya itu Ki Supo. Ki Supo itu muridnya, iparnya Sunan Kalijogo kan. Ke Sumeneb itu tujuannya untuk mencari keris Sangkerat yang hilang dicuri maling lah. Di sini banyak muridnya. Kayak Burma Beto, kayak Benuaju sampai keris itu sangat menonjol. Dan perlu dimaklumi. Jadi perlu dimaklumi budaya Sumeneb, budayanya orang Sumeneb Keraton itu sudah mulai hilang ya, termasuk Bangkalan sampai hilang sudah, terus sama Bangkalan keratonnya sudah habis kan gitu. Coteknya dipisah-pisah dijual di Pamekasan lagi habis sudah rontok, tinggal Sumeneb itu ya mungkin karena itu disyukuri Pak.
Ya patut disyukuri karena kebetulan Sumenep itu dinasti terakhir Bintang Prabu Arjo Prabiwinoto itu. Setelah itu menjadi dikuasai Belanda, masih keratonnya juga dikuasai Belanda sudah. Sekarang dipegang pemerintah daerah. Jadi bukan milik keturunannya, sudah tidak punya hak lagi. Termasuk yang di Pendopo ya, Pak? Iya, Pendopo itu sudah punya pemerintah itu. Sudah punya pemerintah. Iya, tapi kan katanya itu adalah kekayaan dari Panembahan Somala. Tapi orang bilang itu memang dari Belanda katanya. Ya sudah, kalau melihat realitas ya dikuasai oleh pemerintah daerah, kayaknya benar yang dipunyai Belanda. Maksudnya yang membangun Panembahan Somala dadanya dari Belanda, ya bisa masuk akal aja. Itu kan cerita pada cerita, tapi tidak ada. Makanya saya nulis ini, budaya keraton ini, saya nulis Sumenep dalam bingkai keraton ini. Jadi di sini daur hidupnya manusia keraton ini ada. Jadi bagannya katanya mulai awal itu ada. Jadi mulai dari dalam kandungan, pelet kandung, sampai lahirkan coplak bucil dan lain sebagainya ini ada di sini. Sampai cara pengantinan bagaimana cara nyembah. Itu karena ada di sini ada bukunya, memang saya punya manuskripnya, jadi saya salin ke sini untuk diedarkan. Itu tentang budaya ini. Jadi saya nulis itu tentang budaya yang saya tulis. Terus arkeolog itu ini ada, mungkin ada di sini. Oh, di sana ada arkeolog di sini. Lah ini arkeolog ini. Bentar ya, sebentar. Nah, arkeolog. Nah, ini arkeolog. Jadi bukan sejarah ini. Ini kalau baca di sini contoh ya. Sejarah. Nah, ini. Ini di Sumenep ada kehidupan 6.000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ini. Di Kangean. Nah, ini arkeolog namanya. Iya. Nah, ini ada Botokung itu Supudi. Itu 2.000 tahun sebelum Masehi sudah ada kehidupan di sini. Nah, jadi di daerah lain, maksudnya di Madura hanya di Sumenep yang ada. Ini arkeolog. Nah, ini batu. Cara ini Pak, apa? Oh, ada hitungannya tersendiri ya Pak ya? Oh, ini makanya itu arkeolog namanya. Dalam ilmu makalah diketahui bahwa ini kan yang meneliti ini kan bukan saya, yang ini yang meneliti adalah Balai Arkeologi Yogyakarta. Saya kan menulis saja, yang ringan-ringan saja yang saya tahu. Oh, ini beginilah seperti ini. Termasuk ini kan kayaknya Pendopo ya Pak Bagan? Iya, Pendopo ini. Nah, ini Pendopo ini. Nah, ini ada Pendopo ini ada penjelasannya. Jadi bukan cerita, fisiknya yang saya tulis ini. Oh. Kalau penjelasannya gitu ya? Kalau arkeologi itu fisiknya, bukan ceritanya. Kenapa kok tiangnya gitu? Enggak, bukan karena contoh-contoh ini. Bangunan ini coba baca sedikit ini. Oh, ini disebut dengan keraton merupakan bangunan yang terdiri dari pendopo. Nah, gitu, ya. Bendanya kan, bukan sejarahnya kan gitu. Itu arkeolog itu. Jadi kalau menulis sejarah, mengerti arkeolog, jadi tidak bingung lagi, lebih condong pada benar daripada kalau hanya berdasarkan buku, aduh, ini bisa-bisa tidak jadi anu. Makanya Pamekasan itu ada namanya Gua Room, Candi Burung, itu perlu diteliti itu. Hanya sayang kan tidak ada modal untuk Pamekasan untuk mendidik itu. Cumiang itu ada, Cumiang ada di saya itu. Cumiang ada ceritanya di saya, karena berkaitan dengan Sumenep. Oh iya. Rakai Raba itu ada ceritanya di saya, karena berkaitan. Rakai Raba kan orang Sumenep, orang sendiri sana. Kalau Katandur, Pak? Ya Katandur asli Sumenep sudah. Katandur ada ceritanya pada Katandur. Katandur itu kan Said Ahmad Baidowi ya. Putranya Said Amir Hasan itu Sunan Panembahan Pakaos itu. Itu putranya Sunan Kudus. Jadi Subak Katandur itu cucunya Sunan Kudus. Putranya 4. Hati Parangken, Hati Patusan, Hati Sendeng, Hati Rojil. Hati Sendeng itu pencipta Soronen itu. Yang pencipta kerapan sapi ya Pangeran Katandur itu.
Kalian angkatan dulu. Iya, tapi tidak disakiti dulu, tidak ada judi. Sekarang judi. Orang Madura kan memang begitu, bukan di Madura lah. Di Bali juga banyak judi ya, di mana-mana kan. Di mana-mana ya. Contoh seperti carok, di mana ada carok kan. Iya. Namanya yang carok di Madura, yang lain tidak ada, padahal lebih ganas di luar. itulah nama itu membawa dampak itu. Iya, iya. Padahal sama saja. Sama saja Di ya. sini lihat saja di Madura kan jarang lah orang carok sudah ada itu. Cuma banyak di luar di Iya, TV-TV kita tahu. Tapi Paling bahasanya pakai tawuran gitu. iya tawuran, cuman lebih ganas dari Madura padahal. Madura mana tenang-tenang aja. Nah, begitu. Jadi perlu diketahui. Contoh ya seperti tadi, kalau sudah tahu kalau contoh di buku-buku tulisannya profesor itu ya, Sunan Patusan dan Hatip Patusan dianggap orang satu. Lucu itu. Padahal orang lain. orang lain ya Pak. Sunan Patusan itu namanya Raden Bendoro Dwiribobodo, menantunya Joko Dole. Hatip Patusan itu adalah putranya Pangeran Katandur, cicitnya Sunan Kudus. Jauh itu. Tahunnya saja tahun jauh. 1400 sama 1700. Jauh kan, 300 abad, 3 abad. Tapi dan tulisan ini kok disamakan katanya. Orangnya lain, Hatip Patusan dan Sunan Patusan. Kalau Sunan Patusan, Hatip Patusan itu nama aslinya kan Sayyid Ubaidillah kan. Kalau yang Sunan Patusan itu adalah Raden Bendoro Dwiriyobodo. Nah ini kerancuan. Makanya saya, pokoknya sejarah Sumeneb itu rancu ditulis orang luar. Sekarang seperti rumah tangga Anda yang tahu kan Anda sendiri. Bukan orang luar. Orang luar itu enaknya saja. Si Onin dia pernah TV. Nah, iya betul. Seperti contoh, saya mau tahu, tanya pada Anda. Lemarinya sampean disimpan pinggir mana? Yang tahu sampean, bukan saya. Yang tahu isi lemari. Iya, isi lemarinya apa yang tahu sampean. Bukan orang luar. Jadi sama dengan Madura. Iya. Selama ini saya nulis orang luar itu parsial ya, sepotong-sepotong, digaduk-gadukkan, lalu jadilah sejarah Madura katanya, tapi rancu. Sama Pulang Jiwo Pamekasan, Pulang Jiwo Sumeneb disamakan dengan Pulang Jiwo Subudi. Sunan Patusan dengan Hatip Patusan dianggap satu. Bingung, banyak Wide dan banyak Wedi dengan satu. Lah ini bingung saya. Makanya saya nulis sejarah Madura saya lengkap. Termasuk terutama ya bukan terutama ya harus ya Bangkalan, Sampang, Pamekasan harus satu sama-sama Madura. Jadi dulu Madura itu adalah menyatu dengan Jawa. Pada tahun 202 itu baru bisa. Ada, bukan kata saya, bukan kata ramalan, itu ada di Kakawin Negara Kertagama. Harus nyatu berarti Pak. Nyatu dulu dengan Jawa. Setelah itu ada gempa yang besar tsunami bisa dengan Jawa, makanya namanya Madura. Madura ya. Iya, ada di kitab Kakawin Negara Kertagama ada ini. Nah ini di kitab ini. Ini Kakawin ada itu. Jadi sudah bukan kata saya. Saya tidak mana karena penulis sejarah itu dituntut oleh untuk jujur. Kalau tidak jujur nanti tidak percaya orang. Ya. Terakhir Pak. Iya. Closing Pak, pesan untuk anak muda Madura Pak. Iya, harapan saya, marilah anak-anak muda Madura itu seperti pesannya Raden Trunojoyo harus tetap membela, mendukung dan membangun daerahnya. Dulu yang diutamakan. Jadi seperti banyak orang-orang Madura yang sudah terkenal seperti Profesor Dr. Mahfud MD, contoh ya, R. Hartono, Wadiman Joyo Negoro itu siapa Menteri Pendidikan dulu itu kan orang Madura ya banyak sekali, Pak Muhammad Nur itu. Jadi kita harap yang utama adalah mencintai budaya sendiri dulu, budaya Andep Asor itu yang ditekankan oleh Temenggung Yudonegoro di Sumeneb, Andep Asor tata krama itu. Caranya berbahasa dan lain lampak naung badingin korong. Pak Pupuk Gurato itu yang dilontarkan oleh Kiai Aryo Kusumonegoro ya, adik daripada Pademan Sumala itu. Kakak dari Pademan Sumala itu di sana dikembangkan. Terutama marilah cintailah, katanya Pak Soekarno, jas merah jangan sampai lupa pada sejarahnya.
sejarahnya orang Madura bagaimana. Jadi kita tahu, jadi Madura itu bukan hanya Madura yang ada, yang tampak mereka carok, padahal Madura itu adalah cikal bakal dari berdirinya negara Indonesia ini. Nusantara ya. Tanpa Madura tidak ada Nusantara. Kan kita tahu, baca saja negara kita Kertagama itu. Iya. Kan begitu, baca saja di Pararaton, ada saya punya Pararaton. Jadi harus kita menyadari, marilah cintailah negara kita, kan negara kita itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Yang pribumi asli orang Indonesia yang memiliki hak mutlak, yang berjuang mereka. Ya, ke satu, yang kedua adalah mencintai budayanya sendiri, jangan sampai lepas pada budaya leluhur kita. Dalam istilah Bapak Pupuk Guru Rato, jangan sampai lupa, terutama kita mari berbakti kepada orang tua dua kita, kedua orang tua. Yang kedua adalah pada guru kita, entah itu guru sekolah, terutama guru agama ya, kiai dan sebagainya, ulama, karena ulama itu al-ulama warathul anbiya. Yang terakhir itu pada Rato, pada negara kita. Jadi dengan adanya demikian maka kita bisa menyatu agar tidak pecah lagi, Indonesia ini tetap menyatu. Ya. Kenapa? Saya harapkan mudah-mudahan Madura ini bisa jadi provinsi tersendiri, jadi berbentuk provinsi Madura, karena Madura pernah merdeka jadi negara pada tahun 1945 sampai 50, jadi negara Madura ya, dipimpin oleh Raden Tumenggung Aryo Cakradiningrat dulu di Pamekasan. Jadi sebagai wali negara dulu, bukan presiden, wali negara. Saya mohon agar bagaimana para akademisi di Madura, para sepuh di Madura, budayawan, sejarawan yang merasa memiliki Madura, berupaya agar bagaimana jadi provinsi sendiri, hidup mandiri, karena Madura itu banyak kaya betul. Kita punya berapa ya pengeboran migas itu, dan satu pengeboran itu konon saya beri informasinya per tahun sampai mencapai 8 triliun per tahun. Jadi untuk menghidupi masyarakat Madura itu sudah cukup. Ya, gitu. Bila mana Madura jadi provinsi. Karena masih sekarang numpang pada Jawa Timur. Semua dihisap Jawa Timur. Dapat apa kita? Madura. Makanya banyak jalan-jalan di medsos itu yang hancur, di mana di Pamekasan, di mana itu Sumenep. Hancurnya karena kurang perhatian. Begitu. Jadi harapan kepada generasi muda, marilah kita bersatu. Silakan mengeluarkan pendapat, tapi jangan lupa etika ketimuran. Sudah.